Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Miracle dari UNESA. Jadi eh, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai instalasi software aplikasi. Tapi sebelum itu ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi kalau bisa silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo kakak, perkenalkan nama saya Marcelo Timothy Mairima, biasa dipanggil Celo. Salam kenal. Halo Kak, perkenalkan nama saya Marta Limihwi, biasa dipanggil Ona Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Sarenta Nate, biasa dipanggil Eya. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita eh, berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Tunggu sebentar saya share PPT. Ini apakah udah kelihatan untuk PPT-nya? Sudah kakak, Sudah ya? Oke. Ya kita langsung mulai aja. Jadi pertama-tama itu ada beberapa gambar, terus biasanya ini ada pertanyaan, terus ini tuh apa sih ini gambar-gambar ini? Jadi gambar-gambar ini itu cuma menunjukkan, lebih tepatnya logo-logo ya. Ini adalah gambaran mengenai software-software aplikasi yang biasanya ada di laptop kita yang paling umum kayak YouTube, Google Drive, atau bahkan email ya. Jadi di pembelajaran kali ini kita akan belajar cara menginstal aplikasi dan menginstal aplikasi softwarenya juga. Jadi kita demokan, jadi di sini kita langsung cepat aja. Ini jadi apa itu software aplikasi? Jadi software aplikasi itu adalah sebuah program yang didesain untuk user dan program ini biasanya itu akan ber mempunyai keterlibatan dengan running sebuah komputer ya. Jadi contohnya itu ada spreadsheet, word processor, web browser, accounting, email client, media player, dan foto editor. Jadi tiga cara yang paling umum itu untuk menginstal sebuah software itu ada yang dari eh, komputer kita sendiri, dari device kita sendiri, terus ada yang pakai CD, terus ada yang dari software dari web. Nah, ini ada tipe-tipenya, kita secara singkat aja. Jadi untuk tipenya ini ada presentasi software, yaitu software yang dipakai untuk mempresentasikan sesuatu. Jadi ini itu em, kurang lebih eh, seperti PowerPoint dan Canva, terus ada eh, software browser yaitu software yang dipakai untuk melakukan pencarian atau browsing. Jadi ada Google Chrome, Microsoft Edge, dan Internet Explorer. Terus ada multimedia software. Jadi multimedia software ini software yang dipakai untuk membuka sebuah media, ya, bisa audio atau video, misalkan media player dan VLC media player. Terus ada education software, yaitu software yang biasa dipakai untuk pembelajaran. Banyak ada seperti Brandly, ada Google Classroom juga. Yang berikutnya itu ada graphic software. Jadi graphic software ini adalah software yang biasanya dipakai untuk membuat perubahan pada visual data. Itu biasanya ada foto editor seperti ada Photoshop dan Paint Pro. Dan spreadsheet ini adalah software yang biasa menyimpan data dalam bentuk tabel, ya, data yang banyak itu. Yang paling umum itu Microsoft Excel. Terus ada software database, ini biasanya software yang khusus buat yang eh, membuat aplikasi atau mau menyimpan data, yaitu ada Microsoft Access yang paling umum. Untuk word processing software ini software yang dipakai untuk
memformat atau memanipulasi teks ya atau mengetik itu yang paling umum itu Microsoft Word. Terus ada simulation software, software untuk mensimulasikan sesuatu, yaitu contohnya si Scott pakai Tracer. Dan ada juga security software. Jadi security software ini software keamanan ya. Jadi yang paling umum itu kayak antivirus gitu. Ada game atau entertainment software, itu software yang dari game-game. Terus ada operation software, yaitu software dari operasi komputer ya. Itu ada Windows, Linux, dan Unix. Nah, jadi salah satu cara yang umum itu di sini itu ada dari CD-ROM. CD-ROM ini cara yang biasanya dipakai eh, pada beberapa tahun yang lalu ya. Kalau yang sekarang itu semuanya udah serba digital, jadi tinggal download aja bisa. Tapi beberapa tahun yang lalu itu kadang-kadang mau install drive itu kan harus pakai CD-nya gitu langsung diinstalkan sama orang. Yang berikutnya dari web, kalau dari web ini biasanya udah disediakan sama developernya atau yang langsung buat aplikasinya gitu. Tinggal kalian ke situs resminya dan bisa download aja langsung dari situ. Ini ada beberapa contohnya, tapi ini ada beberapa tips untuk finding software. Jadi bisa dari Google Search atau dari Windows Store ya. Windows Store ini sama aja dengan Play Store di HP, tapi lebih umum buat laptop-laptop gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya coba membuka sebentar. Kita akan mencoba menginstal salah satu software pada pertemuan kali ini, yaitu software sebentar, yaitu software Microsoft Office ya. Jadi di sini kita setelah copy kuncinya, terus kita masuk ke setupnya. Ya, apakah masih udah terlihat ini setupnya? Sudah ya, udah kelihatan ya? Belum? Oh sudah ya, oke. Jadi tinggal kita masukin aja di sini. Setelah di copy, nah nanti ada tanda centang seperti ini. Kalau tanda centang itu berarti kodenya udah benar ya. Nah, jadi apa itu product key? Product key itu seperti apa ya? Lebih tepatnya kayak lisensi kalau kita itu membeli eh, Microsoft Word ini secara legal. Jadi ya harus ada ini dulu baru bisa dipakai gitu. Jadi setelah kita masukin produk key-nya, kita tinggal continue aja. Nah, nanti ada dua pilihan. Jadi install now atau customize. Jadi itu sebutannya itu yang satunya itu lebih ke eh, compact atau satu paket gitu ya. Jadi kalau install now ini dia langsung menginstal aja satu paket itu. Kalau customize ini kita bisa milih di sini. Jadi bisa misalkan em, Microsoft Groove ini. Jadi kalau kita install nanti semua ini ikutan ke install. Tapi kalau misalkan kita cuma mau beberapa aja, misalkan kita nggak mau Microsoft Groove ini, jadi tinggal kita kasih not available aja, kita silangin aja gitu istilahnya. Jadi nanti pas mulai install dia itu nggak akan install ini, nggak akan install yang ada X-nya ini. Jadi sisanya doang yang ke install ini namanya tipe instalasi custom. Jadi setelah itu tinggal kita install now aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi sambil ini akan membutuhkan waktu sedikit, jadi sambil nunggu mungkin saya tunjukkan dulu untuk berapa materinya. Nah, jadi di sini ada salah satu tutorial juga yang dari memakai CD. Jadi kalau memakai CD itu apa bedanya sih? Nah, tapi sebenarnya itu nggak ada bedanya, Bang. Jadi tinggal kurang lebih sama masukkan CD-nya, terus nanti dibuka sendiri, terus masukin kode produknya juga. Ini kalau bisa kalian juga sambil coba aja sekarang didemoin aja. Nggak usah di share screen dulu, tapi dicoba-coba aja dulu. Jadi kalau sudah bisa kalian share screen-nya aja. Udah ya, lagi nyoba ya. Sebentar, ini kalau ada yang kebingungan, tanya aja ya langsung, nggak apa-apa. Di sini, mungkin sambil nunggu juga, Kak Eko jelasin tentang instalasi guide ya. Jadi instalasi guide ini kayak panduan yang biasa dikasih sama sebuah apa ya developer gitu buat orang-orang yang mau install gitu. Jadi ini salah satu contoh instalasi yang baik ini di share seperti ini. Mereka kasih sistem requirement-nya itu jelas, terus ada
instalasinya, tipe-tipe instalasinya sama segala macam semuanya dikasih di sini. Gimana kalian udah ada yang nyoba, ada yang kesulitan atau gimana gitu masukin key-nya di setupnya tadi? Kak, Ya, gimana gimana? proses mau masukin kuncinya tadi atau key itu harus ditunjukin apa nanti kalau udah jadi aja? Boleh sih ditunjukin, coba aja dulu. Ntar saya stop share screen. Coba di-share aja dulu screen-nya. Saran. Bisa nggak? Oke. Hmm, coba ke, iya, itu dibuka aja dulu key-nya. Oh, udah di copy ya key-nya ya. Langsung ke setup aja. Hmm. Ya, langsung dipastein aja key-nya di situ. Oh ya, di copy dulu key. Yang lain kalau ada mau yang ditanyakan, nggak apa-apa tanya aja sekarang kamu. Balik lagi aja ke key-nya. Nah, setupnya nggak usah dibuka ulang tuh, yang di sebelah Word-nya aja itu logonya ada kok. Di sebelah Microsoft Word di bawah. Diokein aja. Nah, yang itu diokein dulu. Nah, baru buka yang satunya kan. Saya emang nggak bisa buka dua setup dalam satu waktu, jadi harus bisa hanya kebuka satu. Nah, dipastein aja. Oke, kalau udah lanjutan itu udah benar, langsung di continue aja. Itu di accept dulu, nggak usah dibaca, yang langsung dicentangin aja kotak yang di bawahnya itu. Yang di dekat tanda tanya itu. Langsung continue. Langsung install now aja nggak apa-apa. Install now. Oke. Ya kurang lebih udah benar ya. Nanti eh, baru di ini lagi. Di stop share screen aja dulu sambil nunggu. Oke. Ini sebentar saya share screen lagi. Tapi kalau yang lain kalau udah nyoba bisa share screen juga ya kalau udah nyoba udah keinstall mungkin bisa kok. Ini saya share screen lagi. Nah, nanti nanti kalau udah keinstall nanti tampilannya kayak gini. Ini udah ada tulisan dia udah berhasil keinstall. Nah, jadi kalau udah keinstall itu kita bisa nyari aplikasinya itu di sini ya. Misalkan saya ketikkan Microsoft gitu. Jadi di sini udah ada beberapa aplikasi yang tadi itu Microsoft Office Word 2007 atau bahkan yang kayak Excel gitu juga udah ada 2007. Jadi yang 2007 ini itu sepaket sama yang tadi kita install itu. Kayak Microsoft Office Excel, Microsoft Word itu ada yang 2007 ini. Oke, di sini sekalian saya coba tunjukin juga cara uninstallnya gimana. Jadi untuk cara uninstallnya itu kalian bisa balik lagi ke yang tadi, balik lagi ke setupnya. Sebentar yang saya buka. Nah, jadi di sini kalau udah keinstall itu nanti pilihannya berubah waktu kita ngebuka setupnya. Nah, jadi ini itu ada tiga pilihan yaitu add atau remove fitur, ada repair atau remove. Jadi kalau remove ini buat langsung uninstall Microsoft Office-nya, jadi satu paket langsung di uninstall semua. Kalau repair ini kayak misalkan nanti sewaktu-waktu ada
Microsoft Office-nya rusak atau Microsoft Word-nya error nggak bisa dibuka gitu. Jangan nanti kalian tinggal tekan Reaper ini terus continue aja. Soalnya itu Reaper itu dia nanti memperbaiki atau dia langsung install ulang gitu. Jadi nggak perlu dihapus, dia install ulang aja langsung jadi lagi gitu. Nah kalau add atau remove fitur ini, nah dia itu bisa kalau misalkan kalian tadi nggak install yang ini, tadi kan saya nggak install yang ini, terus saya mau pakai lagi nih, mau apakah harus hapus Microsoft Office-nya semua baru install lagi? Tapi ternyata nggak perlu. Jadi kita tinggal nanti di sini kita install aja nanti. Tapi misalkan ini kalau saya uninstall, misalkan ini saya nggak mau Excel-nya gitu, saya nggak mau ada Excel. Nah jadi kalau saya continue, nanti dia itu akan menghapus si Microsoft Excel 2007 tadi yang tadi sempat saya tunjukkan itu nanti dia bakalan nggak ada lagi gitu, dihapuskan. Ya akan makan waktu sedikit. Dan kalau bisa kalian lihat di sini misalkan Excelnya itu masih ada ya, Microsoft Excelnya. Yang 2007 ini masih ada. Nanti kalau harusnya, nanti kalau udah habis kita uninstall yang Excelnya tadi, nanti Excel yang 2007 ini hilang. Cuman mumpung masih loading, kita tunggu aja terlebih dahulu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan mungkin dari yang adik-adik semua, siapa tahu ada yang kurang dimengerti gitu atau apa, atau bahkan penasaran tentang apa gitu, tanya aja gitu. Aplikasinya kenapa aplikasi ini atau segala macam, silahkan. Oh, nggak ada. Atau mungkin ada yang udah selesai install, mungkin bisa ditunjukin. Kakak, Oh ya, gimana gimana? boleh tanya, Iya, iya, silakan. untuk key-nya tadi fungsinya buat apa tadi? Oke, Oke, itu fungsinya itu buat kayak lisensi gitu. Kalau misalkan kalau dibeli gitu terus kita mau install produknya, nanti kita harus masukin key itu. Jadi kalau kita udah beli key-nya, udah beli misalkan beli Microsoft Word-nya gitu, nanti dikasih key-nya. Jadi kalau ada key-nya baru bisa diinstal. Itu lebih ke kode unik untuk membuktikan kalau kita itu udah membeli key-nya itu secara legal, membeli aplikasi ini secara legal gitu. Soalnya biasanya kalau install secara ilegal itu nggak ada key-nya. Dia kadang-kadang kayak gitu. Sama aja beberapa aplikasi selain Microsoft Word juga udah kayak gitu. Yang di Netflix aja, misalkan Netflix yang aplikasi nonton film itu aja ada key-nya gitu. Kunci pelanggannya dikasih juga kok. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Cil? Ya, Kak. Tapi kalau misalnya kita Ya gimana? pakai ilegal itu bahaya buat laptop atau tidak? Atau mungkin hardware yang lain? Ya tergantung, itu sebenarnya cukup ilegal ya. Harusnya nggak boleh sih, itu ada bahaya virusnya juga. Soalnya kalau yang kayak gitu kadang-kadang nggak bisa gitu. Cuman ya kadang-kadang kalau udah kepepet atau memang nggak punya uang atau memang terpilihan terakhir gitu nggak apa-apa kok ini. Kalau ada bayarannya juga mahal gitu, sebenarnya nggak nggak masalah gitu. Apalagi kalau installnya tuh yang kadang-kadang versi modnya aja gitu. Atau bahkan yang kayak kita install ini sebenarnya kita installnya bukan, kita nggak beli Microsoft Word, Microsoft Office-nya, tapi ada orang yang berbaik hati nge-share aplikasinya sama kuncinya gitu. Jadi ya kita install tapi pakai aplikasi, pakai kunci pelanggannya orang gitu, dibagiin secara gratis. Jadi ya nggak termasuk ilegal yang kita demokan di sini. Gimana udah jelas ya, Sel? Jelas, jelas. Oke, kita lanjut aja ke, nah ini udah selesai uninstall nih. Jadi nanti kalau saya tutup, terus saya cari lagi di sini misalkan Excel gitu. Nah, Excel yang 2007 tadi udah nggak ada. Soalnya udah kita cabut gitu istilahnya kita. Tapi Word, misalkan Word itu Word yang 2007-nya masih ada. Nah, jadi gitu. Kalau mau misalkan uninstall salah satunya aja, nggak mau uninstall semua langsung hilang, itu bisa cabut salah satu toh gitu. Mungkin saran udah selesai install, mungkin belum. Atau mungkin ada yang baru mau install atau ada apa Bentar, Kak, gitu. dicek dulu. Gimana? Sudah? Sudah ya? Sebentar, Kak, cek dulu. Oh ya, cek, cek. Ya. Oh. Jadi mungkin sambil menunggu saya coba praktekkan juga caranya. Tadi kan ada salah satu cara tuh yang kita installnya itu lewat web gitu. Nah, jadi di sini misalkan saya coba, um, Kak masih mendownload. iya nggak apa-apa gitu, tungguin aja.
Nah, jadi di sini ada salah satu cara, yaitu kita kan tadi ada cara yang namanya install dari web gitu kan. Kalau install dari web ini misalkan kita install Avast. Avast ini aplikasi antivirus bawaan lah di hampir beberapa laptop itu lumayan ada kok itu. Tinggal kalian buka aja situs officialnya terus kalian download aja dari sini. Kurang lebih sama aja kayak download yang biasanya gitu. Ya kalau download dari ini memang gampang gitu. Nah, dia udah langsung download, udah langsung ada, tinggal di install aja kayak tadi. Oke, apakah ada pertanyaan lain lagi mungkin atau belum ada itu? Mungkin masih penasaran aplikasi Microsoft Office itu apa, jadi sekalian saya jelasin aja. Microsoft Office itu kayak aplikasi apa ya, istilahnya aplikasi family gitu lah. Jadi semua aplikasi yang bawaannya Microsoft itu dijadiin satu. Jadi kalau mau install tinggal install dari situ aja. Jadi ya satu kali install dapat banyak Microsoft gitu. Microsoft Excel dapat, Office dapat, banyak pokoknya. Jadi ya lumayan gitu. Kalau yang paling baru sekarang biasanya udah Microsoft Office yang 365 di hampir semua laptop yang sekarang itu ada kok. Mm-mm. Mungkin ada yang mau share screen lagi itu atau ada yang mau coba gitu masukin Gmail atau udah ada yang selesai install. Kakak, Ya gimana? tadi kan dibilang kalau misalnya di Windows 8 tuh ada kayak APK untuk install aplikasi kayak misalnya di HP itu kan biasanya App Store atau Play Store tuh. Ya gimana? Ya terus Uh, kalau di Windows 7 gimana mau install? Kalau misalnya nggak punya ya jadi apa yang APK buat oh iya enggak. Jadi ya, di versi-versi berbagai macam versi Windows itu ada App Store-nya masing-masing. Tapi kalaupun nggak ada App Store itu bisa langsung install aja ke apa yang tadi saya coba tunjukin itu dari website aja. Jadi tinggal dicari aja di Google terus nanti ada. Tapi kalau install kayak gitu harus perhatikan eh, itu biasanya nanti kebagi kalau ada yang kadang buat MacBook gitu. Kalau MacBook itu kan bawaannya Linux itu atau Apple gitu. Jadi kadang-kadang kalau install yang versi itu tapi bukanya di Windows gitu kadang nggak bisa. Jadi kadang-kadang dilihat dulu versi belakangnya. Jadi yang versi Windows itu kadang-kadang belakangnya itu ya Excel gitu nama filenya. Tapi kadang-kadang ada juga yang namanya MSI. Kalau yang MSI itu mungkin beda lagi atau nanti kalau install versi-versi tertentu itu nggak bisa. Coba aplikasi? saya tunjukin aja sebentar. Hmm, Oke, saya coba cari dulu. Sebentar. Nah, ini sebentar saya Kak, share. mau tanya. Oh iya, gimana, gimana? Jadi tadi kan dari materinya, kalau mau install aplikasi kan bisa melalui CD-ROM ya, Iya, bisa, bisa. tapi bisa juga lewat web. Hmm. Kira-kira kalau zaman sekarang nih masih ada yang pakai CD-ROM. Zaman sekarang sih udah jarang dilihat ya nih, CD-ROM itu. Soalnya sekarang udah serba digital gitu. Kalau CD-ROM itu dipakai zaman dulu. Biasanya kan kalau ada misalkan laptop, zaman dulu itu kasusnya kayak ada laptop yang tiba-tiba layarnya hitam atau Windows-nya hilang gitu. Itu kan biasanya nanti dibawa ke pasar terus nanti dikasih CD terus mereka install ulang gitu istilahnya lah. Itu kan ada sering gitu. Yang beberapa yang hal yang lain juga banyak yang kayak gitu. Biasanya kalau mau yang nyambungin instalasi drive atau instalasi software tertentu dulu juga pakai itu. Tapi sekarang udah langsung dari websitenya udah ada semua gitu di serba digital kok sekarang. Jadi sekarang udah agak jarang sih saya lihatnya. Oh iya sama. Apakah Oke, udah Kak. jelas sekarang? Udah jelas ya, Karen? Ya kalau udah jelas ini saya balik lagi ke pertanyaannya si Selo tadi ini. Nah, jadi nanti kalau ntar saya share screen dulu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita download dari web ini resikonya kayak gini nih. Jadi kalau langsung download dari sini itu kadang-kadang agak membingungkan gitu. Jadi ya harus pilihnya yang Windows gitu, sekalipun Windows 7 atau Windows berapapun itu. Kalau downloadnya dari Mac nanti nggak bakalan bisa diinstal. Nanti nggak bisa nggak nyambung soalnya nggak satu sistem operasi gitu.
Ini biasanya ada untuk beberapa aplikasi lain nanti dikasih pilihan juga, ada dari Mac, Windows gitu. Tergantung device yang kita pakai, tergantung perangkat yang kita pakai. Terima Sekarang, kasih, Kak. gimana? Oh ya, udah jelas ya saya. Oke, udah selesai ya saran. Kak, Oh iya gimana? mau tanya, Oh iya, jadi setelah di searching, ternyata tuh ada software yang dibayar sama nggak diperbayar. Aku mau tanya kira-kira yang tidak diperbayar itu seperti apa, Kak? oh oke oke. Jadi yang tidak berbayar itu ya istilahnya tadi kan waktu saya jelasin di materi di bagian slide pertama itu kan ada yang sifatnya open source ya. Oh iya, kalau open source itu lebih ke dia memberikan kebebasan penuh dan itu pun sangat gratis sekali kepada orang-orang yang mau install gitu. Atau bahkan aplikasi yang tidak berbayar ya aplikasi gratis-gratis yang kita pakai sekarang gitu. Google Chrome kan nggak berbayar, aplikasi browser-browser bawaan itu nggak berbayar gitu. Saya kan udah sangat umum aplikasinya. Aplikasi yang berbayar mungkin ya salah satunya seperti Zoom ini. Zoom ini kan juga termasuk hitungannya ya berbayar ya soalnya agak ada limitnya gitu kalau misalkan kita pakai yang versi gratis gitu. Jadi ya kadang-kadang seperti itu. Dia untuk sebatas ini memang ada yang berbayar, tapi kalau yang nggak berbayar ya aplikasi yang memang nggak harus kita beli dari awal ya. Memang kalau install itu dikasih gratis, langsung gratisan gitu. Apakah sudah jelas untuk jawabannya? Oke. Jelas, Kak. Oke. Saran mungkin udah selesai install mungkin kalau mau nunjukin lagi apa? Kak, sudah selesai install. Oh iya. Coba jadi di share screen dulu. Oke, coba di close aja dulu itunya yang di layarnya di close aja. Nggak usah di X, di close aja itu di bawah tombolnya. Oke, di close coba. Nggak usah yes, no aja. Itu. Oke. Nah, sekarang coba cari misalkan di itu yang lambang Windows paling kiri bawah itu. Diklik aja terus cari salah satu aplikasi misalkan Word 2007 atau Office 2007 itu bisa kok. Nah, coba klik Word. Nah, itu udah ada ya Word yang 2007. Jadi semua yang tadi diinstal sepaket itu Excel 2007 itu semuanya udah kelihatan. Jadi nanti untuk uh, versi jadi nanti untuk yang kayak tadi udah saya jelasin juga kalau misalkan coba saran buka setupnya lagi keluar dulu sebentar buka file setupnya di ditutup dulu itu menu Windowsnya terus buka file folder yang namanya setup tadi. Nah itu ada nggak setup nah itu udah ada tiga pilihannya jadi kurang lebih nanti itu nanti seperti yang saya jelasin tadi jadi nanti kalau mau nambahin atau hapus salah satu aja yang bukan yang kalian nggak inginkan itu daripada kalian remove semuanya yang langsung sepaket hilang semua gitu mending uninstallnya itu ya satu-satu aja nggak apa-apa. Oke mungkin bisa stop share screen. Oke jadi untuk kurang lebih untuk pembelajaran kita pada hari ini segitu dulu ya jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan atau soal-soal evaluasi gitu yang udah kayak kau kirim ke Saren dan mungkin kalian bisa ngerjain gampang kok cuma 5 nomor gitu dan berhubung ini waktunya juga udah 30 menitan lewat jadi ya mungkin kita akhiri saja pembelajaran kita di hari ini di saat ini juga tapi sebelum itu mari kita uh, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai. Oke berdoa selesai. Saya berterima kasih karena udah stay ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih ya semuanya ya dan selamat malam. Malam, terima kasih, Kakak.
Selamat malam, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Malam, Kak. Terima kasih. Oke.